Usia saya sekitar 36 tahun dan sekarang saya adalah pemilik dari CV Eko Kapti Creative Production. Jadi kalau ditanya awal mula merintis Eko Kapti Creative Production ini, kita sedikit flashback ke 10 tahun yang lalu. Karena Eko Kapti itu dibuat pada tahun 2010, kemudian yang pertama kali sebagai owner adalah suami saya. Kemudian kita bekerja bareng sehingga pada tahun 2010 Eko Kapti menjadi CV Eko Kapti Creative Production. Itu adalah awal mulanya. Kantor pertama Eko Kapti, karena yang pertama itu dimiliki oleh suami saya, yang pertama tahun 2001 itu mulai dari usaha rumahan ya. Usaha rumahan di Baluarti, kemudian pindah ke daerah Gajahan, setelah itu pindah ke Jalan Pakel, dan mudah-mudahan yang terakhir di sini di daerah Mojosongo. Kalau kita hitung dari 2010 aja ya, dari semenjak Eko Kapti bersama dengan saya, kebetulan kita memang merintisnya hanya berdua, jadi hanya 2 orang. Pada saat itu kita mulai dari benar-benar dari awal, dari bawah banget, dari nggak punya apa-apa dan nggak punya pegawai juga waktu itu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang pegawai. Jadi semua dikerjakan sendiri, mulai dari promosi, kemudian marketing, setelah itu produksi di lapangan juga dilakukan sendiri, sampai pasca produksi juga dilakukan sendiri seperti editing, packaging, finishing itu kita lakukan sendiri. Kalau untuk Eko Kapti Creative Production sendiri merupakan production house yang sebetulnya tuh nggak detail banget mengerjakan satu proyek khusus yang misalnya segmentasinya hanya di acara ulang tahun nih misalnya, atau segmentasinya untuk acara pernikahan aja, enggak. Jadi karena kita memang terbuka luas untuk berbagai segmentasi, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari berbagai usia, variasi usia, kemudian juga variasi jenis pekerjaan. Kenapa kita bikin seperti itu? Supaya kita jangkauannya lebih luas ya. Jadi tadi sempat ditanya berapa pegawai yang dimiliki Eko Kapti dari pertama tuh, memang kita mulai dari bawah banget, dari 2 orang, kemudian berkembang menjadi 3, 4, 5, nambah terus untuk pegawai tetapnya. Sampai sekarang kita punya total untuk official atau pegawai tetap itu 12 orang. Nah, kalau ditanya lagi tentang spesifikasi pengerjaan Eko Kapti itu apa, itu banyak ya. Dari berbagai segmentasi itu kita ada, dari bawah sampai atas, kemudian dari mulai usia muda sampai usia tua itu menggunakan. Kenapa kita seperti itu? Karena memang kita tidak ada segmentasi khusus untuk pasar, supaya jangkauannya lebih luas. Jadi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh kita pada intinya sebenarnya adalah di bidang foto video production, karena peralatan awal yang kita miliki pun seperti itu, walaupun pada akhirnya sampai sekarang berkembang. Jadi untuk segmentasi usia tuh mulai dari usia 1, bahkan mulai dari usia 0 ya. Sekarang seperti misalnya birth moment video gitu ya. Dari usia 0 sampai usia 80, 90 kita pernah handle, misalnya perayaan ulang tahun ke 80, 90. Kemudian pernikahan juga ada juga event ya, pengerjaan event mulai dari yang produksi di lapangan, live, sampai itu hanya kebutuhan untuk dokumentasi, untuk laporan atau report aja. Segmentasi lainnya yang ada di Eko Kapti itu selain pengerjaan foto video production, kita berkembang sampai pada akhirnya pengadaan alat ya, Jadi sewa alat, persewaan alat itu juga kita ada. Dari mulai kamera sampai peralatan pendukungnya, kemudian sampai sekarang ada LED dan juga monitor TV yang digunakan biasanya untuk event tuh kita juga sediakan. Dan berkembang sampai kebutuhan-kebutuhan yang sekarang itu kebutuhan yang mencakup, karena kemarin masa pandemi ya, jadi kita harus luaskan usaha, seperti misalnya kebutuhan untuk live streaming, kemudian kebutuhan yang non live tapi bisa disambungkan ke berbagai media sosial yang ada, misalnya seperti Instagram ataupun juga YouTube. Terus kebutuhan untuk sewa drone juga ada, sampai kita juga memperluas cakupan itu di kebutuhan sumber daya manusia ya. Jadi kebanyakan klien dan rekan-rekan yang membutuhkan, atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia, SDM yang sesuai dengan kualifikasi, khususnya di bidang multimedia. Beberapa juga kita suggest dengan klien tuh, kita punya beberapa kru atau mantan karyawan yang bisa kita ajukan dengan mereka. Totalnya sebenarnya 10 tahun ya, kalau dihitung dari pembuatan CV itu dibuat pada tahun 2010 sampai sekarang 2020. Tapi kalau
Untuk Ekokapti sebenarnya sudah eksis tuh sejak tahun 2001. Karena waktu itu mungkin belum terlalu terpikirkan untuk membuat usaha dengan badan hukum dengan legalitas yang cukup. Kemudian pada 2010 kita putuskan untuk membuat CV. Kalau untuk CV-nya kita terima PKL itu sejak tahun 2010 itu. Dari 2010 itu kita udah terima PKL. Tapi kalau yang dulu mulai dari tahun 2001 sampai 2009 juga ada beberapa PKL yang bergabung dengan kita. Dari 2010 itu kalau dihitung mulai dari 3 orang gitu ya, 3 orang. Tapi semakin lama tuh semakin berkembang. Dalam satu kloter atau dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 3 bulan itu kita pernah terima PKL totalnya sekitar 53 orang, itu paling banyak dalam satu musim ya. Atau musim PKL itu 3 bulan biasanya. Dulu sempat ada juga yang 6 bulan, tapi ternyata itu tidak pas ya. Kalau menurut saya juga nggak pas. Jadi sekolah punya program PKL 6 bulan kurang pas, dan pada akhirnya dikembalikan menjadi 3 bulan. Jadi kalau untuk PKL di kita memang lebih banyak tuh anak SMK ya. Jadi kita khususkan sebetulnya ilmu-ilmu yang kita berikan atau kita bagi itu memang khusus untuk anak-anak SMK. Dan kebanyakan memang anak SMK. Jadi jumlahnya kalau pakai perbandingan mungkin sekitar 90% banding 10%. Tapi juga kita tidak menolak untuk mereka-mereka yang duduk di bangku kuliah untuk bekerja sama dengan kita dengan cara magang ataupun juga PKL. Jadi ada pembagiannya untuk mereka yang sudah selesai PKL dan masih ingin melanjutkan pekerjaan dengan Ekokapti. Kita buat setelah lulus dari PKL, karena mereka sudah ilmunya sudah cukup ya, walaupun pengalamannya belum banyak. Kita membuat satu kelompok kecil namanya kru junior untuk mereka yang baru lulus. Kemudian kalau kru senior itu biasanya untuk kru junior yang sudah melewati masa-masa kurang lebih 1-2 tahun. 1-2 tahun di Ekokapti, bekerja di sini sebagai freelancer, berpengalaman. Dan tapi itu tidak menutup kemungkinan mereka juga bekerja di tempat lain ya. Jadi artinya di sini itu bukan sebagai pegawai tetap. Mereka misalnya mau terima pekerjaan dari PH lain pun nggak masalah. Nah itu dalam kurun waktu 1-2 tahun itu kita akan melihat ilmunya itu sudah semumpuni apa untuk bisa masuk menjadi kru senior. Dan itu pun kalau mereka berniat untuk melanjutkan menjadi kru senior. Perbedaannya seperti itu. Jadi tingkatannya itu levelnya ada PKL, kemudian kru junior, kemudian juga ada kru senior. Saking banyaknya ya, jadi kalau kru junior mungkin sekitar 20 orang, terus kru senior juga ada sekitar 20 orang. Dan itu tuh karena pergerakannya juga cukup cepat ya. Ada yang kru junior dia tidak melanjutkan ke kru senior karena beberapa kendala, misalnya, Bu, saya kuliah udah gak ada waktu, gak apa-apa. Bu, saya kerja di luar kota udah gak ada waktu untuk di Ekokapti, gak apa-apa. Berarti memang dia belum ada kesempatan untuk masuk menjadi kru senior. Jumlahnya sekitar 20-20 ya. Dulu tuh nggak pernah punya bayangan bahwa PKL di sini tuh bakal sebanyak ini ya. Karena saya sendiri pun mikirnya kita punya PKL tuh sebenarnya hal yang menguntungkan punya PKL. Kalau menurut saya, beberapa teman saya juga mungkin punya PKL tuh ribet. Jadi kita harus ngajarin, harus ada waktu buat ngajakin mereka belum tentu bisa juga di lapangan. Tapi buat saya juga enggak ya. Karena itu merupakan tantangan khusus kalau menurut saya. Jadi anak-anak PKL ini sebenarnya mereka adalah aset untuk menjadi calon pengusaha-pengusaha baru tentunya ya. Kita tuh semua ada masanya. Jadi saya tuh tidak segan-segan untuk berbagi ilmu dengan mereka. Nah ini yang mungkin membuat pada akhirnya PKL di sini membludak. Karena ilmunya banyak juga ya. Jadi banyak hal yang diajarkan di Ekokapti, dan saya sendiri nggak punya bayangan anak PKL bisa sebanyak ini. Dari mulai 3 orang berkembang menjadi ya banyak ya, 3, terus yang masih saya ingat tuh 10, 11 dalam satu angkatan, dan itu dari berbagai sekolah ya. Terus naik lagi menjadi 20, 25, 30, 40, bahkan sampai ya tadi 53 orang itu yang pernah kita handle. Terima kasih PKL. Kalau suka duka di pekerjaan itu pasti selalu ada ya. Setiap orang pasti punya pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam suatu pekerjaan, termasuk saya menghandle Ekokapti Creative Production. Kalau ditanya suka ya banyak banget. Jadi suka tuh nggak bisa dihitung kalau menurut saya ya. Saking banyaknya. Ini yang satu contoh kecil aja ya. Kalau dapat klien, dapat bayaran, apa segala macam itu termaksud.
Tapi yang paling menyenangkan adalah bertemu dengan orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, kemudian menjalin silaturahmi dengan orang-orang baru, menjadi teman, bahkan menjadi saudara. Ini adalah hal yang tidak bisa diukur dengan uang, priceless ya. Jadi berkomunikasi sampai sekarang, bersilaturahmi sampai sekarang ini merupakan hal-hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Kemudian kalau ditanya dukanya, duka tuh paling sama seperti tanggapannya kru-kru saya biasanya kalau di lapangan. Komplain itu udah pasti. Terus beberapa komplain yang dihadapi kalau misalnya ada kesalahan teknis, ada human error, itu pasti ada komplain. Paling kalau di lapangan, misalnya di lapangan tuh kita memang harus punya fisik yang kuat ya. Fisik yang kuat, harus bisa tahan lapar. Paling cuman itu ya, kalau cuman sekedar kayak capek, terus lelah gitu habis kerja tuh itu hal yang biasa kalau menurut saya. Setiap pekerjaan pasti punya resiko hal semacam itu. Jadi kurang lebih itu aja suka dan dukanya. Dukanya nggak usah banyak-banyak, sukanya aja. Kalau ditanya pernah nggak marah, bete dengan kru yang kerjanya nggak beres di lapangan tuh pasti. Iyalah pasti ya bete ya. Bete dan kesel dan marah. Apalagi saya bukan orang Solo asli ya, yang walaupun sekarang budayanya udah agak sedikit bercampur dengan kesumateraan saya. Jadi saya termasuk orang yang frontal. Kalau misalnya kru membuat kesalahan, itu memang saya biasanya niteni dulu kesalahannya apa, dilihat dulu nih kesalahannya apa, kekurangannya apa, kemudian sampai bisa jadi komplain itu apa yang menjadi permasalahan. Setelah sudah dipetani kira-kira kesalahannya apa, biasanya memang saya langsung tegur. Jadi dan tegur itu pun biasanya tanpa tedeng-aling-aling ya. Jadi saya nggak pakai basa-basi gitu untuk menegur kru saya kalau misalnya kru saya melakukan kesalahan. Hanya sekarang yang perlu dipikirkan adalah ketika menegur kita juga harus melihat kondisi itu, kondisi ramai, kondisi sepi, atau kondisi yang seperti apa tuh kita harus berani lihat atau mau lihat sekarang ini. Jadi nggak hanya sekedar asal marah aja, asal tegur aja, tapi juga harus melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai ketika kita menegur, marah, bete itu membuat kru kita sakit hati. Female Captis ID berdiri di tahun 2019 ya, kebetulan masih baru banget. Hanya kru khusus perempuan itu memang sudah ada sejak 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Itu kita sudah punya sendiri kru khusus yang perempuan. Jadi saya sudah pasarkan, sudah promosikan dengan klien-klien saya bahwa kalau misalnya butuh kru khusus perempuan aja kita punya gitu ya. Tapi waktu itu namanya belum Female Captis ID itu belum. Jadi namanya masih tetap Eko Capti Creative Production. Terus 2019 kita bikin supaya lebih spesifik lagi dan supaya orang lebih kenal lagi dengan Female Captis ID. Satu hal yang menarik karena saya sebagai pimpinan di Eko Capti bersama dengan suami saya tentunya ya. Dan saya merasa emansipasi wanita yang ada sekarang ini walaupun sudah banyak yang menggembar-gemborkan ya, tetapi masih kurang ya, khususnya untuk di wilayah Solo sendiri. Saya pada akhirnya tuh punya keinginan untuk saya bikin komunitas sendiri deh dengan kru-kru yang cewek gitu ya, dengan kru-kru yang perempuan, membuat Female Captis ID. Fungsinya apa? Sebenarnya tuh menjawab kebutuhan customer juga, menjawab kebutuhan klien, di mana ada beberapa pekerjaan itu yang hanya bisa dilakukan oleh kru perempuan. Jadi misalnya kayak seperti yang tadi saya info, misalnya bermomen video itu biasanya ngerjain perempuan, semua perempuan. Jadi mulai dari kameramen, fotografer, sampai editor pun perempuan yang mengerjakan. Terus ada juga di beberapa acara-acara yang bersifat bernuansa Islami ya, dimana mereka misalnya memisahkan antara, kalau ini acara wedding, memisahkan tamu perempuan dan tamu laki-laki. Otomatis kalau tamunya perempuan, semua pekerja yang ada dari kita, ketika kita di-hire ya kita butuh tenaga perempuan, semua serba perempuan. Nah pada akhirnya saya buat kelompok kecil ini, Female Captis ID, berbagai keahlian. Dan itu harus mengcover semua keahlian yang ada. Jadi memang kita sesuaikan dan kita patuhi bahwa jangan hanya tukang foto aja, jangan hanya kameramen aja. Pilot drone juga harus ada perempuan. Kemudian apalagi yang di lapangan khusus untuk kru misalnya juga ada yang usung-usung, yang ngangkat-ngangkat, yang gulung kabel juga ada perempuan.
Terus apalagi Bu nih kira-kira, termasuk sampai ke driver ya, yang nyetir ya, yang nyetir pun ada yang perempuan. Jadi sampai sedetail itu kita bikin kelompok ini. Kemudian kemarin pada saat masa pandemi kita banyak pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan, akhirnya kita berkomitmen untuk membuat konten YouTube. Jalan sampai sekarang ya. Jangan lupa subscribe di Female Cuptis ID. Yang Female Cuptis ID totalnya 22 orang. Ada kemungkinan untuk menambah anggota juga sebetulnya, menambah personel juga. Tapi kita masih pikirkan mungkin setelah pandemi ya, mungkin awal tahun kayaknya 2021 ini juga melihat keahlian-keahlian dari kru junior, atau misalnya kalau ada kru dari lain yang kita pandang patut untuk masuk di Female Cuptis ID, pasti kita akan buka kesempatan. Ini pertanyaan yang menarik ya, ribet nggak sih ngurusin kru perempuan? Seperti ribetnya saya, ribet ya, lebih ribet banget. Tapi ini hal yang menyenangkan kalau menurut saya, karena ini balik lagi sih, saya tuh melihat setiap permasalahan yang ada dalam setiap kehidupan, pekerjaan itu sebagai tantangan baru. Bisa nggak sih kita melewati tantangan ini kalau kita sudah berkomitmen untuk bekerja dan berkarya? Sama seperti Female Cuptis ID, karena jumlahnya 22 orang tuh nggak sedikit ya. 22 orang, kemudian perempuan semua. Kalau ditanya ribet tuh ribet banget. Tapi saya tetap optimis dan semangat. Karena saya pikir ini adalah sesuatu yang unik ya, yang merupakan terobosan baru. Dan kalau yang unik dan inovasi baru tuh biasanya lebih gampang dijual ya, dan orang tuh lebih bisa melihat, karena oh dia punya kru khusus perempuan nih, kru khusus cewek-cewek nih, aku pengen nih kalau bisa misalnya ada acara apa aku pakainya kru cewek-cewek. Dan mungkin orang juga melihat kalau di lapangan cewek-cewek lebih luas ya, lebih enak dilihat juga. Bukan berarti yang cowok nggak enak dilihat ya, tapi kalau cewek itu seperti penampilan aja mereka detail sangat memperhatikan. Jadi yang saya suka tuh seperti itu. Jadi misalnya kayak rambut mereka rapi gitu ya, walaupun rambutnya panjang tapi dikunci gitu misalnya. Terus dari sisi pemakaian baju aja, misalnya bajunya keluar dikit udah dirapiin. Kalau saya kayaknya lebih detail soal penampilan. Jadi itu yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Female Cuptis ID. Persaingan di dunia jasa itu sangat kompleks ya. Kalau ditanya tentang bagaimana menghadapi persaingan yang ada di dunia jasa, khususnya di production house, saya pribadi itu punya pandangan bahwa setiap usaha yang dijalankan itu harus mengalir seperti air. Kalau kayak gitu santai banget dong, kamu kayak nggak punya target. Punya target ada, tapi menjalaninya itu yang yang mengalir seperti air. Jadi nggak yang terlalu kencang banget, tapi juga nggak terlalu kendor. Ada waktunya kita berlari cepat, kalau kita capek ada waktunya kita berlari pelan, atau kita mungkin harus jalan, atau kita mungkin butuh istirahat. Jadi filosofinya seperti itu. Menghadapi persaingan, kembali lagi saya beranggapan bahwa ini adalah tantangan yang harus dilewati. Seperti apa? Banyak cara ya, dan saya tuh kadang jarang banget nyebut production house lain itu sebagai saingan atau kompetitor. Jadi setiap PH pasti punya keunggulan masing-masing. Jadi PH saya misalnya keunggulannya apa, PH yang lain misalnya keunggulannya di apa. Misalnya di pengadaan alatnya canggih-canggih, keren-keren. Yang lain juga pasti punya keunggulan masing-masing. Oh, canggihnya di promosi, dia sampai bisa beli Instagram, beli iklan di Instagram apa segala macam, sehingga followersnya banyak. Terus ada lagi nih yang lain, oh dia keunggulannya di live-nya nih, semua di live streamingin. Jadi semua tuh punya keunggulan masing-masing, dan kita sebagai PH yang menjadi yang sama-sama punya usaha production house, itu pada akhirnya tuh mempelajari oh keunggulannya PH ini, keunggulannya PH ini. Kalau bisa ditiru nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ditiru tuh ini ya, kayak amati, tiru, modifikasi, sama dengan ini pandangan pengusaha biasanya ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita tiru pun nggak masalah, karena setiap PH punya keunggulan masing-masing. Justru dari itu kita harus melihat ke dalam sebetulnya, melihat ke personal kita masing-masing, ke usaha kita masing-masing. Kita nih apa sih yang bisa kita unggulkan? Jangan sampai kita sama dengan PH lain. Jadi kita harus punya keistimewaan sendiri.
Kalau tadi Alia tanya bagaimana menghadapi persaingan, ya persaingan itu Bu Anes anggap tuh sebagai tantangan baru. Tidak saya anggap sebagai persaingan murni, karena kalau kita bicara persaingan murni itu, kalau buat saya itu terlalu apa ya, terlalu mengejar duniawi. Terlalu nanti jadinya stres sendiri gitu loh. Jadi saya sendiri pun tidak terlalu ambisius. Untungnya kalau ke usaha tuh pasti semua orang kena dampaknya di masa COVID-19 ini, terutama dunia usaha ya. Terus seperti apa sih Bu dampaknya? Saya kasih contoh kecil aja yang bisa ditangkap oleh, mungkin bisa ditangkap oleh semua orang yang lihat tayangan ini ya. Jadi misalnya kalau dulu pekerjaan sehari itu di weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu tuh kita bisa handle pekerjaan 5 sampai 15 tempat. Bayangin 15 tempat ya. Itu hal yang sangat luar biasa. Tapi sekarang seminggu itu bisa jadi hanya 3 sampai 5 tempat aja. Seminggu 3 sampai 5 tempat, kamu bandingkan dengan sehari bisa, anggap aja paling banyak ya, sehari bisa 10 sampai 15 tempat. Jadi perbandingannya sangat-sangat jauh sekali, dan semua orang tuh kena efeknya, termasuk dunia usaha yang saya jalankan. Terus efek lainnya apa ya? Kalau dari dunia usaha itu ya, dan kita juga termasuk yang taat dan patuh dengan aturan pemerintahan. Jadi seperti protokol kesehatan, karena sekarang sudah masa pandemi itu sudah, yang kemarin sudah sempat disampaikan bahwa kita udah masuk ke new normal. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan, disiplin ya. Jadi masuk rumah, masuk kantor, cuci tangan, cuci kaki, pakai sabun, kemudian penggunaan masker, kemudian bawa hand sanitizer kemana-mana dan jangan lupa untuk dipakai ya. Terus juga yang orang mungkin agak lupa itu adalah banyak minum jamu, banyak minum vitamin C. Itu masih saya jalankan sampai sekarang, dan saya terapkan dengan kru-kru atau dengan pegawai-pegawai saya yang masih kerja dengan Ekokapti ya. Sampai di awal-awal pada saat kita pandemi itu, semua pegawai tetap saya tuh saya suruh ke dokter untuk suntik. Jadi kita sediakan dana khusus suntik vitamin C supaya kebutuhan vitamin C mereka tercukupi dan imun mereka terjaga. Kemudian kalau di kantor juga disediakan kayak misalnya vitamin, jamu. Terus saya selalu kasih tahu ke kru saya, banyak minum air hangat, jangan minum es dulu. Karena kalau udah minum es, pilek, kondisi nggak fit, demam, itu tuh orang sekarang udah takut banget, padahal mungkin dia baru mau flu biasa ya, tapi kalau udah pakai demam tuh udah takut. Jadi hal-hal sekecil itu pun saya perhatikan untuk kru-kru saya. Terus tadi pertanyaan Alia ini ya, tentang apa sih kira-kira yang mau dibuat karena pandemi juga ya, kira-kira inovasi baru apa yang dibuat. Kalau kita lebih ke, kalau untuk Ekokapti Creative Production sendiri penyesuaian ya, kita beradaptasi dengan dunia baru saat ini. Beradaptasi seperti misalnya live streaming kita kita banyakin gitu ya, di pengadaan alatnya bukan hanya bisa 1-2 aja, tapi kita sediakan unitnya 3 sampai 4 untuk bisa live streaming. Nah, untuk krunya sendiri bagaimana nih Bu, berdampak apa enggak? Berdampak ya, sangat berdampak. Di masa-masa awal itu alhamdulillah kita masih bisa masuk kru itu sampai bulan Mei loh. Padahal teman-teman saya, banyak rekan-rekan saya yang mereka ketika ditetapkan KLB Maret itu sudah nggak bisa kerja, April tuh udah nggak bisa kerja pegawai, tapi kita masih berjalan sampai bulan Mei. Nah kemudian kalau untuk yang lain-lain pegawainya kita shift ya, masuk sehari, besok nggak masuk, lusa masuk lagi. Nah itu kita bagi. Terus untuk kru sendiri yang masih ingin berkarya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita membuat konten YouTube pada akhirnya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Kita membuat konten YouTube untuk Female Kartis ID, sehingga 22 orang yang ada di dalamnya, 22 orang yang tergabung di dalamnya itu bisa kita karyakan. Kita membuat video-video yang bermanfaat lah ya. Video-videonya tuh temanya ya kegiatan keseharian aja bisa, atau mungkin yang agak lebih berat gitu. Ada misalnya kita sampai keluar kota karena pekerjaan juga ya. Sedikit kata motivasi untuk mereka yang baru saja mulai membangun usaha ya, apapun baru mulai membangun usaha, baru mau mulai bekerja gitu ya. Ada satu nih ya. Tidak peduli seberapa pelan kamu berjalan, yang penting kamu tidak pernah berhenti. Jadi setiap hari itu kamu harus berjalan, setiap hari kamu harus punya hal baru. Karena setiap hari kamu bangun tidur itu adalah hal yang patut disyukuri. Kita masih hidup ya, masih hidup nih terutama ya, masih sehat, masih dalam kondisi masih bisa bekerja dan berkarya. Ini satu kata-kata yang mungkin bisa membangun semangat kamu.